Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Bilah. Sungai Bilah yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Labuan Batu. Bagaimana kisah legenda, asal-usul, dan juga mitos yang ada di Sungai Bilah ini, silakan disimak berikut ini. Sungai Bilah atau Sungai Bila adalah sungai di Sumatera Utara. Sungai Bilah merupakan anak sungai dari Sungai Barumun yang juga ada di Sumatera Utara. Asal-usul nama Sungai Bilah konon berawal dari sebilah pohon. Ya, bilah yang bermakna sebilang atau sepotong pohon yang berasal dari pohon nibung yang banyak tumbuh di pinggiran Sungai Bilah kala itu. Masyarakat setempat sering menyebut pohon ini dengan nama bilah nibung atau bilah rotan. Dengan sebutan itu, kemudian asal mula penamaan Sungai Bilah dan juga kesultanan yang berdiri di wilayah Labuan Batu di tepian Sungai Bilah, yaitu Kesultanan Bilah. Sungai Bilah dalam sejarahnya memiliki peranan penting bagi Kesultanan Bilah, karena selain merupakan sungai terbesar di wilayah Labuan Batu yang bermuara ke Selat Malaka, melainkan juga sebagai jalur perdagangan dan juga jalur penghubung dengan wilayah lainnya. Sungai Bilah juga menjadi satu-satunya sarana mobilitas masyarakat setempat yang didominasi suku Melayu. Kesultanan Bilah merupakan salah satu kesultanan yang cukup tua di wilayah Sumatera Utara, yaitu berdiri sekitar tahun 1630 Masehi. Didirikan oleh Sultan Tahir Indra Alam. Ia memiliki darah keturunan dari Kesultanan Pinang-Awan yang berada di kota Pinang. Berdiri sebagai Kesultanan Islam, Kesultanan Bilah rupanya juga ikut terlibat dalam penyebaran agama Islam di wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Sultan Tahir Indra Alam, penyebaran agama Islam sudah menyebar ke wilayah Panai dan juga kota Pinang. Penyebaran agama Islam oleh Kesultanan Bilah terbilang cukup efektif. Hal ini terbukti sudah mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat lokal. Tidak heran jika saat ini di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kesultanan Bilah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Tengku Musa dengan gelar Sultan Bidar Alamsah. Di masa berikutnya, yaitu pada tahun 1862, Angkatan Laut Belanda bersandar di kampung Labuhan Batu dan membuat tempat pendaratan dari batu beton yang kemudian menjadi tempat singgahnya kapal-kapal dari berbagai daerah. Di tahun yang sama, Kesultanan Bilah tunduk kepada Belanda. Pada masa pemerintahan Tengku Musa juga menguasai beberapa daerah seperti Rantau Prapat. Kondisi kejayaan Kesultanan Bilah terlihat dari aspek pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama. Salah satu contohnya adalah pada aspek pemerintahan. Kesultanan Bilah mampu menambah daerah kekuasaannya, diantaranya Kerajaan Rantau Prapat, Kerajaan Nak 9, dan juga Kerajaan Nak 10. Masa keruntuhan Kesultanan Bilah terjadi pada tahun 1945 atau bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terjadi pembantaian serta adanya revolusi sosial yang terjadi pada tahun 1946. Keruntuhan Kesultanan Bilah sendiri pada masa pemerintahan Sultan Adil Bidar Alamsah, karena pada saat itu Kesultanan Bilah tidak memiliki pengaruh dan juga tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Selain itu, terbunuhnya keturunan terakhir atau putra dari Sultan Adil Bidar Alamsah, yaitu Tengku Murad, menjadi alasan kesultanan ini runtuh. Selain itu, faktor keruntuhan lainnya adanya perebutan tahta antar keturunan Raja Nulong atas Kesultanan Bilah. Kemudian adanya hubungan pernikahan antara kepala daerah dengan keluarga kesultanan yang memicu terjadinya konflik internal yang menyebabkan mundur atau runtuhnya sebuah pemerintahan. Itulah kisah asal-usul nama Sungai Bilah dan juga sejarah Kesultanan Bilah yang ada di Labuhan Batu di wilayah daerah aliran Sungai Bilah.
Masih terkait Sungai Bilah, ada juga sebuah kisah legenda yang berkaitan dengan Sungai Bilah, yaitu legenda ikan tarubuk. Ya, legenda ikan tarubuk, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Bilah yang tenang, hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Rajo. Ia dikenal sebagai nelayan yang bijaksana dan sangat menghormati alam. Setiap kali menangkap ikan, ia selalu mengambil secukupnya dan tidak pernah serakah. Pada suatu hari, saat menjaring ikan di Sungai Bilah, Pak Rajo menangkap seekor ikan yang sangat berbeda dari biasanya. Ikan itu bersisik perak berkilauan, dengan bentuk tubuh ramping dan gerakan lincah seperti menari di air. Aneh sekali, ikan itu menatap Pak Rajo dengan mata seolah berbicara. Saat hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjang, tiba-tiba ikan tersebut berkata, "Wahai nelayan baik hati, tolong lepaskan aku. Aku bukan ikan biasa. Jika kau melepaskanku, aku akan memberikan berkah bagi Sungai Bilah ini dan juga untuk para penduduknya." Ujar sang ikan yang berbicara kepada Pak Rajo. Pak Rajo sangat terkejut, tapi karena hatinya baik, ia pun mengembalikan ikan itu ke Sungai Bilah. Begitu menyentuh air, ikan tersebut berenang cepat dan lalu menghilang. Sejak hari itu, ikan dengan sisik perak yang indah mulai bermunculan di Sungai Bilah. Ikan itu diberi nama ikan tarubuk dan menjadi salah satu ikan yang paling dicari karena rasanya yang lezat dan juga bernilai tinggi. Namun, ada satu pesan yang ditinggalkan ikan ajaib itu kepada Pak Rajo. Jangan pernah menangkap ikan ini secara berlebihan, atau Sungai Bilah ini akan kehilangan berkahnya. Ya, selama bertahun-tahun, masyarakat menghormati pesan tersebut dan hanya menangkap ikan tarubuk secukupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, keserakahan mulai muncul. Banyak orang menangkap ikan tarubuk tanpa aturan, bahkan menggunakan cara-cara yang merusak Sungai Bilah. Akibatnya, jumlah ikan tarubuk semakin berkurang dan Sungai Bilah pun mulai kehilangan kejernihannya. Orang-orang yang masih percaya pada legenda ini berharap agar masyarakat kembali menjaga Sungai Bilah seperti dulu kala, agar ikan tarubuk tetap hidup dan berkah Sungai Bilah tidak hilang selamanya. Nah, itulah legenda terkait dengan Sungai Bilah dan juga kisah asal-usul dan juga sejarah dari perjalanan kerajaan atau Kesultanan Bilah yang ada, berdiri, dan tumbuh di tepian Sungai Bilah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung yang ada di Pulau Sumatera maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.